Hujan deras mengguyur sore itu, seakan langit ikut merasakan hancurnya hatiku. Tubuhku lemas, tenggorokanku kering, dan setiap langkah terasa seperti beban puluhan kilogram. Aku pulang dengan langkah gontai, membawa hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Kertas putih itu bergetar di tanganku. Kata-kata dari dokter terus terngiang di telingaku. Kondisi ini butuh perawatan intensif. Kalau tidak ditangani, bisa membahayakan nyawamu. Namaku Nadia. Usia 22 tahun saat itu. Baru saja lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Hidupku sederhana. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku dan adik laki-laki yang masih SMA. Kami bukan keluarga kaya, tapi setidaknya dulu ada rasa kebersamaan. Setidaknya aku berpikir begitu. Begitu sampai di rumah, aku melihat ayah sedang duduk di ruang tamu menonton televisi, sedangkan ibu sibuk di dapur. Adikku, Reza, asyik dengan gawainya di sudut sofa. Aku menghela napas, lalu memberanikan diri duduk di depan mereka. Ayah, Bu, aku baru pulang dari rumah sakit. Ada yang harus kita bicarakan. Mereka menoleh sebentar. Ayah mematikan televisi. Ibu keluar dari dapur dengan celemek yang masih melekat di pinggangnya. Apa kata dokter? Tanya ibu datar. Aku menelan ludah, mencoba menjelaskan pelan-pelan. Dokter bilang aku kena penyakit autoimun. Kondisiku bisa memburuk kalau nggak dirawat. Mereka sarankan terapi rutin, tapi biayanya cukup besar. Seketika ruangan hening. Aku menatap mereka, berharap mendapat dukungan. Tapi justru yang pertama keluar dari mulut ayah membuat dadaku sesak. Nadia, kamu tahu sendiri keadaan keuangan kita. Ayah sudah pensiun dini. Usaha warung kecil-kecilan ini aja kadang gak cukup buat bayar listrik. Aku mencoba menahan air mata. Aku ngerti, yah, tapi ini nyawa aku. Ibu tiba-tiba memotong. Suaranya dingin. Nyawa kamu memang penting. Tapi kami juga gak bisa memaksakan sesuatu yang gak sanggup. Lagi pula, kamu anak pertama. Harusnya kamu yang bantu keluarga, bukan malah jadi beban. Kata-kata itu menusuk hatiku. Beban itu kata yang akan aku ingat selamanya. Aku nggak minta mewah, Bu. Aku cuma minta. Kita coba dulu cari cara. Aku bisa cari kerja sambil berobat. Ayah menggeleng. Kerja sambil sakit? Kamu pikir perusahaan mana mau terima orang sakit? Aku tercekat. Adikku yang dari tadi diam, tiba-tiba ikut bicara sambil menatap ponselnya. Kalau emang sakitnya parah, ya tinggal di rumah sakit aja. Kak, kan gak harus di sini. Aku menoleh ke Reza. Mataku panas. Maksud kamu, kalian mau nyuruh aku keluar dari rumah ini? Tak ada yang menjawab. Tapi tatapan ayah yang menghindar dan ibu yang memalingkan wajah sudah cukup menjelaskan semuanya. Malam itu, tanpa banyak bicara, ayah menyerahkan sejumlah uang ke tanganku. Ini sisa tabungan sedikit. Pergilah. Mungkin kamu bisa cari bantuan di luar. Maaf kalau ayah nggak bisa banyak bantu. Air mata jatuh begitu saja. Aku berdiri, melangkah ke kamarku, dan mulai mengemas pakaian seadanya ke dalam tas ransel. Suara hujan di luar terasa semakin menusuk. Sebelum pergi, aku menatap sekali lagi ruang tamu yang selama ini menjadi saksi kebersamaan keluarga. Rasanya aneh. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin, bahkan menusuk lebih dari udara malam. Aku keluar tanpa pelukan, tanpa ucapan semoga cepat sembuh. Hanya keheningan, dan tatapan Reza yang bahkan tak melepaskan pandangannya dari ponsel. Aku berjalan di bawah hujan, tanpa tahu akan pergi kemana. Setiap langkah di trotoar terasa semakin berat. Badanku mulai gemetar, bukan hanya karena udara dingin, tapi juga karena rasa kecewa yang teramat dalam. Aku berhenti di halte kosong, duduk sambil memeluk tas. Pikiranku kosong, hanya dipenuhi pertanyaan. Kenapa keluarga sendiri tega membuangku? Apa aku memang hanya beban? Ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari sahabat kuliahku. Maya, Nat, kamu di mana? Kok aku lihat IG story kamu di rumah sakit tadi? Ada apa? Aku awalnya ragu bercerita, tapi entah kenapa jemariku mengetik semuanya.
Tentang penyakitku, tentang reaksi keluargaku, dan tentang aku yang kini sendirian di tengah hujan. Tak lama, Maya membalas. Tunggu di halte. Aku jemput sekarang. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah mobil sedan tua berhenti di depanku. Maya keluar dengan payung, lalu memelukku erat. Kamu basah kuyup, Nat. Ayo masuk. Aku tak bisa menahan tangis di bahunya. Untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa tidak benar-benar sendirian. Maya membawaku ke kontrakannya. Meski hanya kamar kecil dengan satu ranjang, ia menyuruhku beristirahat di sana. Kamu tinggal sama aku dulu, Nat. Urusan biaya berobat, kita pikirin pelan-pelan. Aku ada kenalan yang mungkin bisa bantu cari kerja ringan, katanya sambil membuatkan teh hangat. Aku mengangguk, meski hatiku masih remuk. Dalam hati, aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan berdiri tegak. Aku akan membuktikan pada keluargaku, pada dunia, bahwa aku bukan beban. Dan aku tak tahu, janji itu akan mengubah seluruh hidupku. Pagi pertama aku di kontrakan Maya terasa aneh. Ruangannya sempit, hanya ada satu ranjang, meja kecil, dan lemari plastik. Tapi entah kenapa, meski sederhana, aku merasa lebih nyaman dibanding di rumah kemarin. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada kata-kata yang menusuk hati. Maya sudah bangun lebih dulu. Aku melihatnya sibuk menggoreng telur di dapur mungilnya yang menyatu dengan ruang tamu. Aroma sederhana itu justru membuat hatiku hangat. Kamu tidur nyenyak? Tanyanya sambil tersenyum, walau ada kekhawatiran di matanya. Aku mengangguk. Nyenyak sih. Cuma mimpi aneh. Mimpi aku pulang ke rumah. Tapi semua orang di sana nggak kenal aku. Maya meletakkan telur di atas piring, lalu duduk di depanku. Kadang mimpi itu cuma cerminan rasa takut kita. Tapi kamu harus ingat, Nat, gak semua yang hilang harus dicari lagi. Kata-kata itu menamparku pelan. Mungkin benar, keluarga yang membuangku bukanlah tempatku pulang lagi. Tapi di sudut hati, aku masih menyimpan harapan kecil bahwa mereka akan menyesal. Usai sarapan, Maya bercerita kalau ia punya teman di sebuah kafe yang sedang mencari karyawan paruh waktu. Kerjanya ringan, Nat, paling bersihin meja, nganter pesanan. Nggak perlu angkat-angkat berat. Gajinya memang nggak besar, tapi cukup buat biaya harian kamu. Aku mengangguk. Aku mau. Aku nggak mau cuma duduk diam. Mei, aku mau mulai dari mana aja. Kami pun berangkat ke kafe itu. Lokasinya tidak terlalu jauh, hanya naik angkot 2 kali. Kafe itu mungil tapi ramai. Interiornya hangat dengan lampu kuning dan aroma kopi yang menenangkan. Pemiliknya, seorang pria berusia 40-an bernama Pak Jaya, menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Kamu kelihatan pucat. Yakin kuat kerja? Aku menguatkan suara. Yakin, Pak. Saya nggak akan nyusahin. Ia menatap Maya sejenak, lalu mengangguk. Baik, mulai besok kamu masuk. Tapi kalau sakit, jangan dipaksakan. Di sini kerja itu sambil jaga kesehatan. Itu kalimat sederhana, tapi rasanya seperti pengakuan pertama sejak kemarin bahwa kesehatanku juga penting. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa dengan rutinitas di kafe. Pagi menyiapkan meja, siang mengantarkan pesanan, malam menutup kasir. Maya kadang datang membantuku saat libur kerja kantornya. Kami mulai berbagi mimpi, tentang bisnis, tentang masa depan. Namun, kesehatanku tetap menjadi tantangan. Ada hari-hari di mana badanku lemas. Tanganku gemetar saat membawa nampan. Aku sering sembunyi di gudang kecil untuk menarik napas dan mengatur tenaga. Suatu malam, saat aku hampir jatuh pingsan di dekat meja kasir, seorang pelanggan laki-laki parubaya menatapku khawatir. Kamu nggak apa-apa? Aku tersenyum paksa. Nggak apa-apa, Pak. Cuma agak capek. Ia mengangguk pelan, lalu meninggalkan kartu namanya di meja. Kalau kamu butuh pekerjaan lain atau bantuan, hubungi saya. Nama saya Arman. Aku melihat kartu itu setelah ia pergi. PT Arman Group. Aku belum tahu siapa dia sebenarnya.
tapi namanya terpatri di pikiranku. Maya memperhatikanku saat kami pulang malam itu. Siapa orang tadi? Pelanggan. Dia kasih kartu nama. Jawabku singkat, PT Arman Group. Maya membaca. Itu perusahaan besar. Nat. Perdagangan internasional. Hotel. Restoran. Kok bisa dia nongkrong di kafe kecil? Aku mengangkat bahu. Mungkin dia cuma mau ngopi. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa pertemuan itu bukan kebetulan. Bulan berganti. Aku mulai sedikit menabung. Tapi kondisi tubuhku makin sering drop. Obat dari puskesmas hanya membantu sebentar. Suatu malam, saat Maya sedang lembur, aku sendirian di kontrakan dan tiba-tiba demam tinggi. Seluruh persendianku nyeri. Napas terasa sesak. Aku merangkak ke ponsel dan menelepon Maya, tapi nomornya sibuk. Lalu aku melihat kartu nama Pak Arman di dompet. Tanpa banyak pikir, aku menelepon nomor itu. Suara di seberang terdengar tenang. Halo. Pak, saya Nadia, yang di kafe. Tolong. Suaraku hampir habis. Tanpa bertanya panjang lebar, ia hanya berkata, kirim alamatmu sekarang. Saya datang. Tak sampai 30 menit, pintu kontrakan diketuk keras. Pak Arman berdiri di sana, bersama seorang perempuan yang sepertinya asistennya. Mereka langsung membawaku ke mobil dan menuju rumah sakit swasta. Sepanjang jalan, aku setengah sadar. Yang kuingat hanya tatapan serius Pak Arman dan suara samar-samar. Pastikan dia dapat perawatan terbaik. Ketika aku bangun, aku sudah berada di kamar rumah sakit yang nyaman. Maya duduk di samping ranjang. Matanya merah. Kamu bikin aku panik setengah mati, Nat. Aku tersenyum lemah. Maaf. Pak Arman masuk beberapa saat kemudian. Kamu harus rawat inap beberapa hari. Jangan khawatir soal biaya. Saya yang tanggung. Aku terkejut. Pak, saya nggak bisa. Anggap saja ini investasi masa depan, katanya sambil tersenyum samar. Kamu punya semangat yang jarang saya lihat. Saya tidak suka melihat bakat mati hanya karena tidak ada kesempatan. Aku tidak tahu maksudnya saat itu. Tapi aku merasa ini awal dari sesuatu yang besar. 3 hari di rumah sakit terasa seperti mimpi. Bukan hanya karena perawatannya begitu baik, tapi juga karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa diperhatikan. Setiap pagi, dokter datang memeriksa kondisiku. Kamu kekurangan gizi, anemia parah, dan daya tahan tubuh rendah. Tapi dengan pengobatan dan pola makan baik, kamu bisa pulih. Katanya sambil tersenyum. Kata, bisa pulih. Itu seperti secercah cahaya yang menembus hatiku. Pak Arman beberapa kali datang menjenguk, walaupun hanya sebentar. Maya selalu ada di sisiku, membawakan makanan rumah dan cerita-cerita lucu untuk menghibur. Namun, aku mulai merasa gelisah, bukan soal kesehatanku, tapi soal hutang budi. Aku bukan orang yang mudah menerima bantuan tanpa tahu bagaimana cara membalasnya. Suatu sore, saat aku sudah cukup kuat untuk duduk di tepi ranjang, Pak Arman datang sendirian. Ia mengenakan setelan rapi, seperti habis rapat. Kamu sudah kelihatan lebih segar, ucapnya. Terima kasih, Pak, tapi saya masih bingung. Kenapa Bapak mau membantu saya sejauh ini? Ia menarik kursi dan duduk di depanku. Saya pernah melihat orang dengan tatapan seperti kamu, Nadia. Tatapan orang yang hampir menyerah. Tapi di dalamnya masih ada api kecil yang ingin bertahan. Orang seperti itu, kalau diberi kesempatan, biasanya akan jadi luar biasa. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk langsung ke hati. Kalau kamu mau, setelah kamu keluar dari sini, datanglah ke kantor saya. Saya akan perkenalkan kamu dengan beberapa orang yang mungkin bisa membantumu memulai hidup baru. Beberapa minggu kemudian, kesehatanku membaik. Aku keluar dari rumah sakit dengan tubuh lebih kuat dan hati yang penuh tekad. Sesuai janjiku, aku mengunjungi kantor Pak Arman, sebuah gedung tinggi di pusat kota. Di lobi megah itu, aku merasa canggung. Aku hanya mengenakan blus sederhana dan rok polos.
Orang-orang di sekitarku memakai jas mahal dan sepatu mengkilap. Seorang resepsionis membawaku ke lantai 20. Di sana, Pak Arman menungguku bersama seorang wanita elegan bernama Burani, manajer HR di perusahaannya. "Nadia," kata Pak Arman, "saya sudah ceritakan sedikit tentangmu pada Burani. Kami punya program pelatihan internal untuk anak muda yang mau belajar dari nol. Tidak perlu ijazah tinggi, yang penting kemauan dan disiplin." Mataku berbinar. "Saya mau, Pak. Saya mau belajar." Hari-hariku berubah drastis. Dari pelayan kafe, aku kini menjadi peserta pelatihan di perusahaan besar. Kami belajar banyak hal, komputer, administrasi, pelayanan pelanggan, bahkan dasar-dasar manajemen. Awalnya, aku tertinggal jauh. Aku tidak terbiasa mengetik cepat, tidak paham istilah bisnis, dan sering gugup saat presentasi. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku mengingat kata-kata Pak Arman di rumah sakit, api kecil yang ingin bertahan. Malam-malamku penuh dengan latihan. Maya selalu mendukung, bahkan membantu membelikan buku bekas untuk kupelajari. 6 bulan kemudian, aku resmi menjadi staf administrasi junior. Gajiku cukup untuk membayar kontrakan bersama Maya, membeli makanan bergizi, dan sedikit menabung. Suatu hari, saat sedang merapikan dokumen, Pak Arman lewat dan berkata, "Kamu berkembang cepat. Teruskan seperti ini, Nat." Aku hanya bisa tersenyum bangga. Tapi di balik senyum itu, ada janji dalam hatiku. Suatu hari, aku akan jadi orang yang bisa membalas semua kebaikan ini. 3 tahun berlalu. Karierku melesat. Dari administrasi, aku naik menjadi asisten manajer, lalu manajer cabang. Aku mulai memimpin tim, membuat keputusan penting, dan mengelola proyek bernilai miliaran. Pak Arman sering mengajakku ikut dalam rapat besar. Kadang ia memintaku bicara langsung dengan klien asing. Rasa gugup itu masih ada, tapi kini bercampur percaya diri. Suatu malam, setelah acara makan malam dengan investor, Pak Arman berkata sambil berjalan keluar hotel, "Kamu punya insting bisnis yang tajam. Pernah kepikiran buat usaha sendiri?" Pertanyaan itu seperti membukakan pintu baru di kepalaku. "Pernah, Pak. Tapi saya belum punya modal." Ia tersenyum samar. "Kalau waktunya tepat, modal bukan masalah." Di tahun kelima aku bekerja, kesempatan itu datang. Perusahaan ingin membuka anak usaha di bidang kuliner premium. Pak Arman menawarkan padaku untuk menjadi pemegang saham minoritas sekaligus direktur operasional. Aku nyaris tidak percaya. "Pak, ini terlalu besar untuk saya." "Tidak ada yang terlalu besar kalau kamu siap belajar," katanya tegas. Dengan sedikit tabungan dan pinjaman dari program internal perusahaan, aku ikut berinvestasi. Dari situlah hidupku benar-benar berubah. Bisnis itu sukses besar dalam 2 tahun, membuka cabang di berbagai kota. Namaku mulai dikenal di dunia bisnis kuliner. Media menulis tentang wanita muda yang bangkit dari kesulitan menjadi pengusaha sukses. Tapi di tengah semua itu, aku tidak pernah lupa bagaimana aku sampai di sini. Aku juga tidak lupa pada keluarga yang dulu membuangku saat aku sakit. Kadang, saat sendirian di apartemen mewahku, aku bertanya-tanya, apakah mereka masih mengingatku? Apakah mereka menyesal? Sampai suatu hari, sebuah kabar datang yang membuatku harus memutuskan apakah aku akan menatap masa lalu, atau membiarkannya terkubur. Hari itu aku baru saja selesai meninjau cabang baru di Bandung ketika teleponku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya aku hampir mengabaikannya, tapi entah kenapa, ada dorongan untuk mengangkat. "Halo, ini Nadia?" Suara di seberang terdengar ragu. "Iya, ini siapa?" "Aku Ratna, tetangga lama di kampung dulu." Suara itu membuatku seketika terdiam. Sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar nama itu. Ratna adalah anak dari ibu kos kecil yang tinggal tepat di sebelah rumah orang tuaku dulu. "Nat, maaf kalau tiba-tiba. Aku cuma mau kasih tahu kabar." "Ibe." Suaranya tersendat. "Ibumu sakit keras. Sudah beberapa minggu di rumah saja," katanya.
Kondisi keluargamu sekarang sulit. Jantungku berdegup kencang. Kata-kata ibumu sakit seperti memukul dada dari dalam. Seketika, gambaran masa lalu kembali. Aku yang terbaring demam tinggi, dibentak, lalu diusir malam itu tanpa belas kasihan. Sepanjang perjalanan pulang ke Jakarta dari Bandung, pikiranku kacau. Bagian hatiku berkata, mereka dulu tidak peduli padamu, bahkan membuangmu, tapi bagian lain, entah kenapa, masih menyisakan rasa iba. Setibanya di apartemen, aku duduk di sofa, memandangi langit malam dari jendela besar. Hujan rintik-rintik membasahi kaca. Maya, yang sekarang menjadi manajer pribadiku sekaligus sahabat sejati, memperhatikanku. Kamu kelihatan gelisah. Nat, ada apa? Aku menghela napas panjang. Aku dapat kabar. Ibuku sakit. Parah. Maya menatapku penuh pertimbangan. Dan kamu mau pulang? Aku belum tahu. Aku takut melihat mereka lagi. Takut semua luka itu terbuka lagi. Tapi Nat, kalau kamu tidak pergi, kamu mungkin akan menyesal seumur hidup. Malam itu aku tidak bisa tidur. Ingatan masa lalu membanjiri kepala. Wajah ayah yang dingin, suara ibu yang sinis, dan tatapan kakak-kakakku saat mereka ikut mengusirku. Tapi aku juga ingat masa kecilku. Saat ibu memelukku saat aku jatuh dari sepeda. Saat ayah membelikan es krim di pasar malam. Pagi harinya, aku membuat keputusan. Aku akan pulang. Tapi bukan sebagai Nadia yang dulu, melainkan sebagai Nadia yang sekarang. Aku tidak ingin sekadar datang. Aku ingin mereka melihat siapa yang mereka buang dulu, dan siapa aku sekarang. Perjalananku menuju kampung itu terasa aneh. Jalanan, pohon-pohon, dan warung kecil di pinggir jalan masih sama seperti dulu. Tapi aku kembali dengan mobil hitam mewah, dikawal satu mobil tim asisten di belakang. Saat memasuki gang rumah lama, anak-anak berhenti bermain dan menatap mobilku. Wajah-wajah penasaran muncul dari balik jendela rumah. Aku turun dari mobil dengan mantel panjang dan tas desainer di tangan. Beberapa orang berbisik-bisik, tak mengenali siapa aku. Sampai Ratna muncul dari arah rumahnya. Nadia? Ya Tuhan, kamu berubah sekali, katanya dengan mata terbelalak. Aku tersenyum tipis. Boleh antar aku ke rumah orang tuaku? Rumah itu masih sama, hanya lebih kusam. Cat dinding mengelupas, pagar berkarat, dan atapnya sedikit bocor. Saat pintu terbuka, aku melihat kakakku, Dani, yang dulu ikut mengusirku. Wajahnya pucat dan tubuhnya lebih kurus. Nadia? Suaranya penuh ketidakpercayaan. Kamu pulang? Aku mengangguk. Lalu mataku mencari sosok ibu. Dani membawaku ke ruang tengah. Di sana, ibu terbaring di dipan kayu. Tubuhnya dibalut selimut tipis. Wajahnya jauh lebih tua dari usianya. Saat matanya terbuka dan melihatku, ia terdiam lama. Lalu air matanya mulai mengalir. Nat, itu kamu? Suaranya serak, nyaris berbisik. Aku berdiri di ujung dipan. Tak bisa memutuskan apakah harus memeluknya atau tidak. Luka masa lalu masih terasa. Tapi ada dorongan kuat untuk menenangkan perempuan yang melahirkanku. Aku dengar, kamu sakit, ucapku akhirnya. Ibu mengangguk lemah. Ya, aku minta maaf, Nak. Dulu, aku hilaf. Aku takut. Aku salah. Aku. Suaranya pecah di tengah. Aku menutup mata sejenak. Mencoba mengatur napas. Kamu tahu, Bu. Waktu itu aku hampir mati sendirian. Tapi ada orang yang menolongku. Dan sekarang, aku baik-baik saja. Bahkan lebih dari baik. Kakakku Dani menunduk. Air mata jatuh di pipinya. Kami semua salah, Nat. Suasana hening sejenak. Lalu aku meletakkan sebuah amplop di meja. Ini untuk biaya pengobatan ibu. Aku sudah mengatur rumah sakit terbaik. Besok ambulans akan menjemput. Mereka menatapku seperti tidak percaya. Dani mencoba berkata sesuatu, tapi aku memotongnya. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk menunjukkan
bahwa orang yang kalian buang dulu, kini berdiri di sini, kuat, sehat, dan mampu. Ibu menangis semakin keras. Aku merasa dadaku sesak. Tapi ada rasa lega yang aneh. Bukan karena membalas, tapi karena aku akhirnya bisa berdiri tanpa rasa takut di hadapan mereka. Hari itu aku tidak lama di rumah. Setelah memastikan semua urusan pengobatan ibu diatur, aku kembali ke mobil. Di perjalanan keluar kampung, Ratna menatapku dari luar jendela sambil tersenyum bangga. Di hatiku, aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku masih harus memutuskan, apakah aku akan kembali menjadi bagian dari keluarga ini, atau hanya meninggalkan jejak singkat sebagai orang asing yang pernah mereka kenal. Keesokan paginya, ambulans yang kukirim tiba di depan rumah. Beberapa tetangga sudah berkumpul, sebagian penasaran, sebagian heran. Aku datang mengenakan pakaian sederhana tapi tetap rapi, bukan gaun mewah seperti kemarin. Aku ingin hari ini bukan sekadar tentang kekayaan yang kupunya, tapi tentang kebenaran yang selama ini mereka tidak tahu. Dani keluar rumah lebih dulu. Nat, terima kasih. Ibu senang sekali mau dibawa ke rumah sakit. Aku mengangguk singkat. Aku ikut ke dalam sebentar. Ada yang ingin kubicarakan. Di ruang tengah, ibu duduk di kursi roda. Wajahnya pucat tapi matanya berbinar melihatku. Nat, semalam aku tidak bisa tidur. Aku terus ingat malam itu. Malam saat kami mengusirmu. Aku ingat betul bagaimana kamu memohon agar tidak diusir. Tapi aku tetap melakukannya. Suaranya bergetar, dan aku melihat tangan tuanya meremas ujung selimut. Aku duduk di depannya. Bu, kamu tahu nggak? Setelah malam itu, aku berjalan kaki sendirian sampai ke terminal. Aku hampir pingsan, sampai seorang ibu penjual warung menolongku. Dia yang memberiku tempat tidur, makanan, dan bahkan uang untuk memulai hidup baru. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astagfirullah, apa yang sudah ibu perbuat? Aku menatap semua orang di ruangan itu. Ibu, Dani, bahkan Dinda, adik bungsuku yang baru datang dari pasar. Kalian pikir, membuangku akan mengakhiri hidupku. Tapi ternyata, justru dari titik terendah itulah aku membangun semuanya. Aku bekerja siang malam, belajar, jatuh bangun. Sampai sekarang aku punya perusahaan sendiri, ratusan karyawan, dan hidup yang jauh lebih baik dari yang pernah kalian bayangkan. Dinda menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Kami, malu. Mbak, selama ini kami pikir kamu akan kembali memohon-mohon. Ternyata, aku menghela napas. Aku tidak cerita ini untuk membuat kalian malu. Aku cerita ini supaya kalian mengerti. Kadang orang yang kalian remehkan justru bisa jadi orang yang paling kuat. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar rumah. Rupanya beberapa tetangga sudah berkumpul, ingin melihat siapa sebenarnya tamu kaya yang datang 2 hari ini. Ratna masuk dan berbisik padaku. Mereka ingin dengar langsung cerita kamu, Nat. Aku berdiri, melangkah ke teras. Semua mata tertuju padaku. Ada yang menatap penuh rasa ingin tahu. Ada yang masih mengira aku hanya kerabat jauh. Aku tersenyum kecil. Mungkin banyak yang sudah tahu aku Nadia, anak keluarga ini. Mungkin kalian juga tahu, 10 tahun lalu aku dibuang oleh keluargaku sendiri, dalam keadaan sakit. Aku pergi tanpa uang, tanpa tempat tinggal. Tapi, Tuhan selalu punya rencana. Suara bisik-bisik mulai terdengar di kerumunan. Beberapa wajah terlihat terkejut. Ada yang memandang iba ke arah ibuku yang duduk di kursi roda. Aku tidak kembali untuk balas dendam, lanjutku. Aku kembali untuk menunjukkan bahwa luka masa lalu tidak harus menghancurkan kita. Justru luka itu bisa jadi alasan untuk bangkit. Dan aku berharap tidak ada lagi anak di kampung ini yang dibuang hanya karena sakit atau dianggap beban. Aku menoleh ke ibu. Bu, aku memaafkanmu. Semua sudah berlalu. Yang penting sekarang, kita perbaiki sisa waktu yang ada. Ibu menangis terseduh-seduh, memanggil namaku berulang kali. Tangannya terulur, dan kali ini aku tidak ragu lagi.
Aku meraih dan memeluknya. Pelukan yang sudah lebih dari 10 tahun tak pernah terjadi. Ambulans pun berangkat, mengantar ibu ke rumah sakit. Aku ikut sampai tiba di ruang rawat. Semua biaya sudah kubayar lunas, termasuk perawat pribadi yang akan menjaganya. Sebelum aku pulang, Dani menahanku di lobi. "Nat, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Kalau kamu mau, kita bisa mulai lagi sebagai keluarga." Aku tersenyum tipis. Keluarga itu bukan soal darah, tapi soal siapa yang saling menjaga. Aku akan coba, tapi pelan-pelan. Kita butuh waktu. Beberapa minggu kemudian, kondisi ibu membaik. Dia mulai bisa berjalan dengan tongkat. Kadang aku mampir. Kadang aku hanya mengirimkan kabar lewat Dani. Aku masih punya kehidupan di kota, perusahaan yang harus kurus. Tapi setidaknya, setiap kali aku menatap ke belakang, aku tahu, aku pulang bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Bukan hanya karena kekayaan, tapi karena aku mampu berdiri di hadapan mereka yang pernah membuangku, dengan hati yang penuh maaf. Itulah momen terakhir yang menutup kisah ini, kisah seorang perempuan yang dulu dibuang karena sakit, tapi kembali dengan kekuatan dan keberhasilan, memberi pelajaran pada semua orang bahwa hidup bisa berubah, asalkan kita tidak menyerah. Teman-teman, hidup memang tidak selalu adil. Kadang orang yang kita anggap keluarga bisa jadi orang pertama yang meninggalkan kita. Tapi ingat, penolakan hari ini bukan berarti akhir dari segalanya. Justru dari titik terendah, kita bisa menemukan kekuatan yang tidak pernah kita sadari. Dan ketika Tuhan memberi kesempatan untuk kembali, pulanglah dengan hati yang penuh maaf, bukan dendam. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian terharu, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.